Yogyakarta menjadi salah satu kota di Indonesia yang syarat akan perjuangan bangsa. Di kota ini banyak kita temui tempat-tempat bersejarah, saksi bisu keberanian para pahlawan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Yuk kita tengok bagaimana sejarah singkat kota yang baru saja menginjak usia ke-265 pada Oktober 2021 ini. Kota Yogyakarta merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kota ini, Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam bertahta, sekaligus sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Pada masa revolusi, kota Yogyakarta pernah menjadi ibu kota RI pada tahun 1946 hingga 1950. Nama Yogyakarta sendiri diambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau Ayodhya yang berarti kedamaian atau tanpa perang, dan Karta yang berarti baik. Peresmian kota ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada tanggal 7 Oktober 1756. Sehingga setiap tanggal 7 Oktober selalu diperingati sebagai hari ulang tahun kota Yogyakarta hingga saat ini. Keunikan kota yang juga dikenal sebagai kota batik ini adalah kota ini memiliki 3 sungai besar yang membelah kota berslogan Yogyakarta berhati nyaman. Senyaman apa pemandangan yang disuguhkan kota ini? Check it out! Secara geografis, kota Yogyakarta terletak di lembah 3 sungai, yaitu Sungai Winongo terletak di sebelah barat kota, Sungai Code yang membelah kota dan kebudayaan menjadi 2, dan Sungai Gajah Wong di sebelah timur. Kota ini terletak pada jarak 600 km dari Jakarta, 116 km dari Semarang, dan 65 km dari Surakarta pada jalur persimpangan Bandung, Semarang, Surabaya, Pacitan. Kota Yogyakarta memiliki ketinggian sekitar 112 meter di atas permukaan laut. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintah kolonial ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama atau disebut juga dengan Kartamantul. Meliputi Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Sekretariat bersama ini mengurusi semua yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah penyangga yakni Depok, Melati, Gamping, Kasian, Sewon, dan Banguntapan. Adapun batas-batas administratif Yogyakarta adalah sebelah utara, timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sementara sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Kota yang mempunyai moto Mangayu Hayuning Bawono, yang artinya memperindah keindahan dunia ini, memiliki iklim yang sama dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan tipe iklim muson tropis atau AM. Angin muson timur tenggara yang bersifat kering dan dingin menyebabkan musim kemarau di wilayah kota Yogyakarta. Angin muson ini berlangsung pada periode Mei hingga Oktober. Sementara itu, angin muson barat-barat daya yang bersifat lembab dan membawa banyak uap air menyebabkan musim penghujan di wilayah kota Yogyakarta. Angin muson ini bertiup pada periode November hingga April. Rata-rata curah hujan di wilayah kota Yogyakarta adalah kurang lebih 2012 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100 hingga 150 hari hujan per tahunnya.
Tingkat kelembapan rata-rata per tahun di wilayah ini adalah kurang lebih 77%. Bagaimana indah bukan pemandangan kota ini? Menariknya lagi, Yogyakarta juga pernah menyandang predikat sebagai salah satu kota yang berhasil menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan sangat baik. Sehingga pernah mendapatkan penghargaan Adipura bersama kota-kota besar lainnya di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tepatnya pada 2017 silam. Istimewa bukan? Kota berslogan berhati nyaman ini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk. Menurut sensus penduduk 2010, penduduk kota pelajar ini berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Jumlah penduduk kota ini bertambah menjadi 422.732 jiwa dengan kepadatan 13.007,13 jiwa per kilometer persegi. Dengan jumlah kemantren sebanyak 14 dan 45 kelurahan. Nah, ini adalah gedung DPRD Kota Yogyakarta. Gedung inilah para anggota Dewan Terhormat menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat. Siapa mereka? Penasaran? Yuk ikuti saya. Dalam menjalankan pemerintahannya, sebuah kota tak lepas dari keberadaan sebuah lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula kota yang dikenal dengan kuliner gudeg ini. Gedung inilah para anggota Lembaga Dewan legislatif Terhormat unicameral menjalankan amanahnya yang sebagai berkedudukan di wakil kota rakyat. Yogyakarta Siapa tersebut mereka? Penasaran? merupakan Yuk ikuti pengeja saya. wantahan masyarakat Yogyakarta dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun anggotanya yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilihan umum. Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dibentuklah fraksi-fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi dewan. Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Fraksi sendiri merupakan kepanjangan tangan dari partai politik yang terpilih dalam pemilu. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi. Lembaga legislatif tersebut beranggotakan 40 wakil rakyat. Selanjutnya, terdapat alat kelengkapan DPRD yang di dalamnya terdapat komisi-komisi. Ada 4 komisi, yakni Komisi A membidangi urusan pemerintahan dan hukum, Komisi B bertanggung jawab di bidang perekonomian dan keuangan, Komisi C bidang pembangunan, dan Komisi D menangani bidang kesejahteraan masyarakat. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah. Adapun komposisi anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam 3 periode terakhir sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kita tanya langsung Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024, Bapak Danang Rudiatmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rudiatmoko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta beserta alat-alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta. Bahwa ketugasan kami di dalam tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta adalah salah satu unsur pemerintahan daerah, di mana itu diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah,
ketugasan DPRD itu yang pokok ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan fungsi legislasi, yang kedua fungsi budgeting, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, dengan berbekal itulah kita melakukan ikut menjalankan roda pemerintahan yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, di dalamnya ada yang namanya pimpinan DPRD terdiri dari 3 orang. Ketua saya sendiri, Danang Rudiatmoko dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Wakil Ketua 1 Bapak HM Fursan itu dari fraksi PAN, kemudian Wakil Ketua 2 Ibu Dian Novitasari dari fraksi Partai Gerindra. Nah, yang lainnya ini menduduki di beberapa alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari 4 komisi A, B, C, dan D. Kemudian ada yang namanya Bampemperda, Badan Pembentuk Peraturan Daerah, itu terdiri dari 10 orang anggota. Di situ diketuai oleh Pak Triwaluko Widodo dari fraksi PAN. Kemudian ada yang namanya Badan Kehormatan, terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Bapak Bambang Anjar Jalumurti dari fraksi PKS. Badan Pembentuk Peraturan Daerah ini bertugas membuat perundang-undangan. Yang pertama biasanya adalah melakukan revisi perda-perda yang sekiranya diperlukan tetapi sudah lama tidak diupdate. Yang kedua, ada usulan misalkan untuk pembentukan undang-undang baru yang mengatur kebijakan-kebijakan publik. Nah, ini bisa diusulkan oleh Bampemperda itu. Nah, kemudian selain itu Bampemperda ini itu tadi penguatan tupoksi legislasi, sehingga fungsi legislasinya terbentuk di situ untuk jadi fungsi legislasi. Nah, badan-badan yang lain ini tentu saja adalah bermitra dari soal detail anggarannya, kemudian perlu tidak membuat aturan, perubahan-perubahan peraturan, mengikuti tata kelola perundangan yang ada di atasnya. Penyesuaiannya seperti itu. Jadi dari semua itu kalau sudah terjadi, ada yang namanya badan anggaran. Badan anggaran ini penguatan fungsi budgeting, fungsi penganggaran tadi. Itu tupoksinya adalah jika ada usulan atau yang sekiranya perlu, anggaran-anggaran ini dibahas di dalam badan anggaran. Nah, badan musyawarah ini bertugasnya adalah bermusyawarah bagaimana mekanisme kegiatan yang ada di DPRD ini dibahas di dalam badan musyawarah. Sehingga badan anggaran, badan musyawarah ini pimpinannya ex officio dari pimpinan DPRD. Anggotanya sesuai dengan peraturan perundangan minimal separuh dari jumlah anggota DPRD. Lebih lanjut, kita akan bertanya juga kepada Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta terpilih, Bapak HM Fursan SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Fursan dari Partai Amanat Nasional di Dewan Kota Yogyakarta sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota. Nah, DPRD Kota ini adalah wakil dari masyarakat sebagai lembaga legislatif, dan nanti kerjasamanya dengan eksekutif adalah sebagai 3 fungsi DPRD Kota. Pertama, pengawasan, kedua, membuat raperda bersama eksekutif, yang ketiga sebagai badan anggaran, yaitu masalah anggaran-anggaran yang akan dibahas dari legislatif dan eksekutif. Kemudian anggota dewan itu ada 40 personil, terdiri dari 13 PDIP, 5 dari Partai Amanat Nasional, 5 dari Gerindra, dan 5 dari Golkar, serta 5 dari PKS.
Adapun Nasdem anggotanya ada 7, 4 dari Nasdem, kemudian 2 Demokrat dan 1 P3 menjadi 1 fraksi Nasdem ada di sini. Kita ada beberapa badan dan komisi-komisi. Komisi A membawahi kerjasama dengan eksekutif, adalah mitra kerjanya itu pemerintahan. Kemudian komisi B itu pendapatan dan ekonomi. Komisi C adalah infrastruktur atau masalah pembangunan di Kota Jogja, dan komisi D itu sosial, antara lain ya kesehatan, kemudian juga sosial untuk mengampu kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ayo kita bertanya kepada Ibu Dian, apa saja yang sudah dilakukan para wakil rakyat ini dalam membantu masyarakat selama menghadapi pandemi COVID-19. Yang jelas bentuk dukungan kepada masyarakat, terlebih kami sebagai lembaga DPRD, di mana lembaga DPRD adalah bagian dari keterwakilan masyarakat terpilih di Kota Yogyakarta, dan bagian dari sebuah bentuk atau komponen pemerintah antara eksekutif dan legislatif. Harapannya dukungan dari kami khususnya di DPRD ada beberapa macam bentuk. Dalam hal dukungan material khususnya untuk stimulan untuk warga berdampak, baik itu stimulan bentuk bansos, stimulan bentuk dana stimulan yang khususnya bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada keluarga prasejahtera ataupun UMKM yang terdampak, karena memang UMKM yang berdampak di sini khususnya di wilayah Kota Yogyakarta itu sangat signifikan, karena memang selain kota pelajar, Kota Yogyakarta menjadi kota pariwisata yang dimana pandemi ini khususnya di bidang usaha di bidang pariwisata sangat berdampak paling signifikan. Ya, harapannya kami di legislatif selalu mendukung support pemulihan dampak ekonomi untuk masa pandemi ini untuk kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Ada bermacam-macam bentuk yang jelas kegiatannya, tidak hanya melulu diberikan hibah dan itu menjadikan sebuah manja dalam hal masyarakat tidak lalu survive, tapi ada beberapa pelatihan baik itu pelatihan UMKM yang sekalian pemasaran, karena sekarang sudah zamannya online ya. Apa-apa sekarang kita tahu, kita pesan makan melalui HP tanpa harus keluar rumah dan lain sebagainya. Itu regulasi ataupun inovasi dari kami kita dorong melalui teman-teman dari OPD untuk bisa meng-hire hasil-hasil UMKM untuk bisa dipasarkan masuk dalam sebuah perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam istilahnya unicorn ya, yang di situ memang perusahaan yang kelas sudah nasional. Harapannya tidak ada lagi bagaimana kita khususnya di masyarakat unit ke bawah UMKM khususnya itu mengeluh lagi untuk masalah pendapatan. Jadi seperti itu. Yang jelas kebijakan strategis salah satunya adalah terkait insentif nakes yang diberikan. Alhamdulillah pemerintah kota berkomitmen dengan kami di tahun anggaran 2021 khususnya di perubahan anggaran 2021 melunasi seluruh tagihan insentif nakes yang terpending dari tahun 2020-2021 sehingga di anggaran 2021 ini akan dilunasi sisa tunggaannya, karena memang itu bagian dari amanat dari pemerintah pusat bahwa nakes juga bagian dari garda terdepan. Harapannya simbiosis antar istilahnya lingkungan ya, karena nakes tanpa nakes kemarin juga dampak kesehatan pemulihan kepada masyarakat juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi itu konkret kita membuat regulasi kebijakan, kita mendorong agar seluruh insentif nakes agar bisa dilunasi, tidak ada pendingan lagi. Jadi itu khususnya di anggaran perubahan 2021 ini komitmen kita lunasi semua untuk tunggaan piutang atau tunggaan utang untuk insentif nakes. Yang jelas
Pendampingan kami kepada masyarakat karena walaupun kita sudah PPKM level 2 ya, tapi kan memang pandemi ini juga belum selesai. Artinya belum selesai, kita semua baru berikhtiar untuk menciptakan herd immunity 70-80% pencapaian vaksinasi massal. Tapi memang kalau Kota Yogyakarta insya Allah sudah lebih dari target, karena memang selain Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi dan Kota Yogyakarta banyak warga berdomisili non KTP kota, ya anak kos, mungkin pekerja dan lain sebagainya itu juga ikut tervaksin di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, pendampingan selain kita door to door sampai ke wilayah siapa yang belum divaksin dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kita tetap mencanangkan sebuah kebiasaan baru atau istilahnya new normal itu dengan prokes 5M tetap. Jadi mungkin kalau di wilayah kita bekerja sama dengan beberapa satgas COVID yang terbentuk atau istilahnya jaga warga itu yang ada di Kota Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, RT RW kita libatkan bahwa nanti kalau andainya ada warga yang tidak pakai masker, ada sebuah bahasanya bukan sanksi sosial secara ini sendiri, tapi ada beberapa di situ mengedepankan bahwa memang prokes ini kita tidak tahu sampai kapan. Ini sudah menjadi bagian gaya hidup kita memakai masker dimanapun. Pendampingan khususnya terkait masa pandemi di level 2 juga kita mendorong dari beberapa sektor pendidikan selain sekarang sudah PTM ya, pelajaran tatap muka, tapi kita juga mendampingi kepada adik-adik khususnya di bawah 12 tahun kan ini belum mendapatkan vaksinasi ya, walaupun regulasi atau aturan sudah keluar belum lama ini, usia 9-12 tahun kalau tidak salah sudah bisa divaksin. Tapi itu juga bagian dari sebuah monitor kami khususnya di DPRD sebagai wakil masyarakat, bagaimana tahapan-tahapan atau dalam hal di sini upaya dari dinas, dari sekolah apapun dari orang tua untuk bisa saling melindungi. Jadi tidak serta-merta pembelajaran tatap muka dimulai karena memang nyun sewu bosan mengajari anaknya sekolah di rumah, tapi ada roh di sini bahwa kesehatan tetap dinomorsatukan di masa pandemi ini. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat tentang keberadaan para wakil rakyat ini? Apa yang masyarakat harapkan dari keberadaan mereka di pemerintahan? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Selama ini sebagai warga Kota Yogyakarta sudah sangat merasakan kinerja dari DPRD Kota Yogyakarta. Saya sebagai salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner, selama ini ikut salah satu grup WA tentang UMKM di Jogja, dan ada salah satu anggota DPRD Kota yang termasuk member dari anggota dari grup tersebut. Dan selama ini saat kami ada pertanyaan atau keluhan atau saran untuk kemajuan Kota Yogyakarta, beliau sangat aktif untuk menanggapi atau memberi saran atau memberi langkah-langkah ke depannya seperti apa untuk masalah yang kami hadapi saat ini. Untuk bisa memajukan daerah istimewa Yogyakarta, Itu ya kalau menjadi dewan ya seharusnya kita lihat di bawah, jangan lihat di atas, karena di bawah banyak orang yang membutuhkan, banyak program-program apa yang bagus untuk rakyat kan namanya kan dewan kan mewakili rakyat jelata, seperti kita seperti orang andong, orang becak dan sebagainya kan rakyat. Nah itu kemajuan saya, yaitu tolong coba dewan rakyat memperhatikan rakyat kecil. Harapan saya buat DPRD Kota, semoga dewan-dewan lebih memperhatikan warga kita seperti ini, UMKM bergeliat lagi. Semoga Jogja lebih istimewa dengan banyaknya wisatawan yang datang. Semoga kita perekonomian lebih meningkat lagi sehingga taraf hidupnya lebih baik lagi.
bisa semuanya kembali normal lagi. Semoga keberadaan para wakil rakyat ini benar-benar bisa mewakili suara rakyat yang telah memilihnya sebagai pengemban tugas serta fungsi legislatif dan penyambung lidah rakyat dengan pemimpinnya. Selamat bekerja.